Tika ingin mencari kado untuk diberikan ke adiknya. Berikut ini adalah 3 boneka yang mirip dengan ukuran yang berbeda. Ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar. Tinggi boneka ukuran sedang 9 cm dan tinggi boneka ukuran besar 12 cm. 9 cm ukuran sedang, 12 cm ukuran besar. Harga boneka berbanding lurus dengan tingginya. Harga boneka berukuran sedang adalah 600.000. Tika memutuskan membeli boneka berukuran sedang. Namun adiknya lebih menyukai boneka berukuran besar. Harga boneka berukuran sedang 600.000. Total uang yang dikeluarkan Tika untuk membeli kedua boneka tersebut adalah, kita menggunakan prinsip perbandingan, yaitu ukuran sedang 9/12 ukuran besar sama dengan 600.000 per, katakanlah harga boneka ukuran besar adalah X, lalu kita kali silang, maka kita akan mendapatkan X sama dengan 450.000. Maka jika X sama dengan 450.000, totalnya adalah 600.000 ditambah 450.000, maka hasilnya adalah 1.050.000 rupiah. Jawabannya adalah B. Pertunjukan drama simfoni terdiri atas 18 baris kursi, tertata dari depan ke belakang dengan pertambahan kursi yang sama. Pada baris pertama tersusun 20 kursi, sedangkan baris kelima 36 kursi. Pada suatu hari, kursi gedung tersebut terisi dan kosong hanya pada ujung-ujung baris. Tidak ada penonton yang duduk di kursi tersebut. Pada hari tersebut, banyaknya penonton yang hadir adalah berapa orang? Di suatu gedung, dia terdapat 18 susunan baris. Di sini ada 18. Kemudian, baris pertamanya itu ada 20 kursi. Atau biasa kita sebut U1-nya. Kemudian baris kelimanya di sini U5-nya adalah 36 kursi. Nah, yang ditanya adalah jumlah kursi. Jumlah kursi yang ada di gedung tersebut. Nah, sekarang kita mencari beda. Kita belum tahu setiap baris itu akan bertambah berapa. Dan ini merupakan baris aritmatika, barisan aritmatika, di mana rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Di sini baris pertama itu U1-nya itu bisa sama dengan A, sama dengan dia 20. Berarti kita memakai yang U5 sama dengan A-nya 20 ditambah N-nya kita ganti dengan 5 karena dia U5 min 1 kali B-nya kita belum tahu. U5-nya adalah 36 sama dengan 20 ditambah 5 kurangi 1 adalah 4 dikali B jadinya 4B. Nah, ini kita pindahkan ruas ke sini jadinya 36 dikurangi 20 sama dengan 4B. 36 kurangi 20 adalah 16 sama dengan 4B. Jadi kalau mencari B-nya, kita tinggal pembagian 16 dibagi 4. Jadi B-nya adalah 4. Nah, B-nya adalah 4 bedanya.
sekarang yang ditanyakan adalah jumlah penonton. Kemudian kita mencari jumlah kursi pada hari tersebut. Nah, perlu kita ingat kalau jumlah itu adalah kita menghitung SN. Untuk rumus SN adalah N per 2 kurung buka menjadi 2A ditambah N min 1, kita kurungkan saja, nanti dikali B kurung tutup. Nah, yang ditanya adalah di sini ada 18 kursi, baris kursi. Kita tinggal jadi S18 sama dengan sini 18 per 2 sama ini adalah 2 dikali A nya adalah 20. Kita tulis di sini 20 ditambah N nya adalah 18 dikurangi 1 dikali B nya adalah 4. Di sini kita cari 4 kurung tutup. 18 bagi 2 adalah 9. Langsung kita sederhanakan. 2 kali 20 adalah 40. Ditambah 18 kurangi 1 adalah 17. Dikali 4. Nah, 9, 40 ditambah 17 kali 4 itu adalah 68. Langsung kita tulis di sini dia 68. Jadi 40 ditambah 68 adalah 108. Kemudian 9 ini dikali 9 dikali 108 sekitar 972. Di sini adalah S18-nya. Nah, di sini ada yang perlu kita perhatikan adalah jika pada suatu hari gedung tersebut terisi dan kosong hanya pada ujung-ujung barisnya. Nah, kalau misalkan ada barisan kursi, ujungnya itu kan ada ujung sebelah kiri dan ada ujung sebelah kanan. Di sini satu kursi, di sini satu kursi. Jadi setiap baris itu akan kosong sekitar 2 kursi. Ini satu, ini satu. Ujung dan seterusnya sampai barisan ke-18 ini juga kosong ujung kiri dan ujung kanannya. Berarti kita bisa cari total dari peserta itu bisa kita cari dari kursinya tadi 972 dikurangi barisannya, totalnya ada 18 baris kursi. Nah, dikurangi 18 kursi, kita kali dengan setiap baris ada 2. Berarti sini kita kalikan 2. Jadi 972 dikurangi 18 kali 2 adalah 36. Jadi total pesertanya adalah 936 orang yang hadir pada hari itu. Perhatikan 4 diagram pertama dari suatu deret berikut ini. Jumlah segitiga kecil pada diagram 50 adalah, mari kita hitung dulu jumlah segitiga kecil pada diagram 1 ada 4, pada diagram 2 ada 9, diagram 3 ada 16, kemudian pada diagram 4 adalah 25. Jika kita perhatikan
pola bilangannya adalah bilangan kuadrat. Maka 4 diperoleh dari 2 kuadrat, 9 diperoleh dari 3 kuadrat, diagram 3, 16 diperoleh dari 4 kuadrat, dan diagram keempat diperoleh dari 5 kuadrat. Karena suku pertama diawali 2, maka suku setelahnya harus ditambahkan dengan 1. Jika ditanya adalah jumlah segitiga kecil pada diagram 50, maka jumlah segitiga kecil adalah 51 kuadrat. 51 dikali 51 adalah 2601. Jadi jawabannya adalah C. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita baca dulu aja nih soalnya. 2 jenis tinta, yaitu tinta A dan B, diteteskan bersamaan pada sebuah kertas dengan daya serap tinggi. Tetesan kedua tinta tersebut berbentuk lingkaran. Sesaat setelah diteteskan, jari-jari tetesan tinta A adalah 2,5 mm dan bertambah menjadi 7 kali lipat setiap 11 detik. Sedangkan jari-jari awal tetesan tinta B adalah 4,9 mm dan bertambah menjadi 5 kali lipatnya setiap 11 detik. Jarak antara titik pusat kedua lingkaran tersebut tetap, yaitu 245 mm. Jari-jari kedua lingkaran akan sama setelah berapa detik. Nah, kalau kita lihat di sini untuk yang tinta A dulu, ya, katanya jari-jari awalnya kan 2,5 mm. Setiap 11 detik, dia menjadi 7 kali lipatnya. Kalau yang tinta B, jari-jari awalnya 4,9 mm, berarti yang B lebih besar nih. Tapi pertambahannya jadi 5 kali lipatnya aja setiap 11 detik. Ditanyanya kapan mereka bakalan sama gitu, karena meskipun yang B ini lebih besar, pertambahannya setiap 11 detik sekali itu tuh lebih lambat daripada yang A. Kita buat dulu aja polanya. Untuk yang tinta A dulu nih. Tinta A. Kita lihat pola jari-jarinya. Misalkan aja R ya. Berarti jari-jari tinta A ini, jari-jari awalnya kan 2,5 nih dalam milimeter ya. Setelah 11 detik bakalan jadi 7 kali lipatnya. Berarti 2,5 dikali 7 pangkat 1. Setelah 11 detik yang kedua dikali 7 lagi. Jadi 2,5 dikali 7 pangkat 1 dikali 7 lagi. Jadi 7 pangkat 2. Dan seterusnya. Ya, ini polanya. Artinya, di sini kan ini adalah kita anggap aja pertambahan atau perbesaran yang ke 1 kali. Yang ini perbesaran yang ke 2 kali dan seterusnya ya. Untuk yang tinta B, sekarang kita lihat polanya. Jari-jarinya awalnya 4,9, terus dia bakalan bertambahnya 5 kali lipat, berarti 4,9 dikali 5, dan seterusnya sampai 4,9 dikali 5 pangkat 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah perbesaran yang ke-1 kali, ini yang kedua kalinya. Kedua kalinya. Berarti kita bisa lihat dari sini nih polanya teman-teman. Yang jadi pangkat di 7 ini bakalan sesuai dengan perbesaran ke berapa kalinya. Berarti perbesaran ke N kali 7-nya pangkat N. Gitu kan? Kalau yang di sini juga sama. Perbesaran ke 1 kali 5-nya pangkat 1. Perbesaran kedua kali 5-nya pangkat 2. Perbesaran ke N kali 5-nya akan jadi pangkat N. Ini kita ganti warna highlight-nya deh. Supaya lebih jelas ya. Berarti kita bisa buat suatu persamaan nih. Ya. Yang dipengenkan jari-jarinya sama. Berarti R tetesan A ini pengennya sama dengan R tetesan B. R tetesan A setelah membesar ke N kali, jadi 2 kali 5 dikali 7 pangkat N. Sedangkan R tetesan B setelah membesar ke N kalinya juga, jadi 4,9 dikali 5 pangkat N. Kan mereka
bersamaan ya, diteteskannya bersamaan gitu. Berarti pola perbesarannya juga bakalan sama waktunya. Nah, di sini kita mau nyari N-nya, berarti kita buat aja nih yang pangkat N-nya ada di ruas kiri, jadi 7 pangkat N per 5 pangkat N sama dengan 4,9 per 2,5. 4,9 per 2,5 kan boleh kita tulisin jadi 49 per 25 ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa tulis 7 per 5 pangkat N sama dengan, nah 49 ini kan 7 kuadrat, 25 ini 5 kuadrat. Berarti 7 kuadrat per 5 kuadrat sama dengan 7 per 5 kuadrat. Berarti kita bisa tahu nih, oh N-nya ini adalah sama dengan 2. Ini bukan 2 detik, 2 kali perbesaran. Ya, ini mengalami perbesaran yang kedua kalinya. Berarti kalau ditanya durasinya atau waktunya, sama dengan 11, kan membesarnya setiap 11 detik sekali. 11 dikali N. Jadi 11 dikali 2 sama dengan 22 detik. Ya, jawabannya ada di opsi yang E ya. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Soal ini bakalan kita selesaikan dengan metode cara cepat. Sebelumnya teman-teman boleh nih dibaca dulu aja soalnya secara keseluruhan, di pause dulu videonya supaya minimal tahu konteksnya seperti apa ya. Kalau udah tahu konteksnya seperti apa, kita langsung baca ke bagian yang ditanyakannya dulu aja. Salah satu variabel yang mempengaruhi besarnya AdSense yang didapatkan oleh seorang YouTuber adalah durasi video yang diunggah. Total durasi video yang diunggah Soleh untuk jenis video keseharian sepanjang bulan Maret 2022 adalah titik-titik jam. Ya, kita langsung aja menuju informasi yang berkaitan. Ini kan ngebahasnya tentang video jenis keseharian ya. Di mana diketahui katanya dia akan mengunggah satu video keseharian setiap 3 hari sekali. Diketahui juga durasi untuk video kesehariannya itu adalah 15 menit. Kalau ditanyanya total durasi yang diunggah dalam bulan Maret, ya kita harus tahu berapa banyak nih video yang diunggah di bulan Maret tersebut gitu. Di sini diketahui lagi, katanya pada tanggal 5 Februari 2022 dia mengunggah 3 video di hari yang sama untuk kedua kalinya. 3 video yang dimaksud adalah video keseharian, video kuliner, sama video traveling ya. Berarti kan intinya di 5 Februari ini dia mengunggah video keseharian gitu. Berarti kita tracking dari 5 Februari aja. Karena kalau kita tracking dari bulan Maret, nggak tahu mulainya di tanggal berapa. Ya, di sini kita coba jabarkan dulu aja pola unggah video keseharian di bulan Februari. Di bulan Februari ya, berarti tanggal-tanggalnya kita jabarkan. Karena frekuensi unggahnya kita udah tahu nih 3 hari sekali. Dimulai dari 5 Februari, berarti 5 Februari, 3 hari setelah 5 Februari, tanggal 8, ya 3 hari setelah tanggal 8 itu adalah 11, 3 hari lagi setelah tanggal 11 berarti 14, tambahin aja 3 terus nih, 17, 20, 23, ya terus 26, nah Februari kan cuma sampai 28. Berarti 26 ke 28-nya ini kan 2 hari nih. Ya, kita masuk sekarang ke Maret. Berarti sudah Februari, Maret. Pola unggah di bulan Maret. Ya, pola unggah di bulan Maret berarti mulainya dari tanggal berapa? Ini kita tulisin tanggal. Mulainya pasti dari tanggal 1. Karena kan tadi 26 ke 28 2 hari. Kita harus melalui 1 hari lagi gitu kan ya, supaya jadi 3 hari sekali. 1 hari setelah 28 ya tanggal 1 Maret gitu. 1 hari setelah tanggal 28 Februari maksudnya yaitu 1 Maret. Nah, ini 3 hari setelah 1 Maret ya 4 Maret. Ya, ini kita tambahin aja 3 terus berarti di sini ada 7
ada 10, ada 13, ada 16, ada 19, ada 22, 25, terus 28 dan 31. Maret kan sampai 31 ya. Berarti kita udah tahu nih, banyaknya video keseharian yang diupload atau diunggah di bulan Maret adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Berarti di sini bisa kita tetapkan bahwa N unggah di bulan Maret sama dengan 11 video gitu. Ya udah, kita cari aja total durasinya. Berarti total durasi di bulan Maret ya, sama dengan ini 11 kurang 1 ya, 11 video dikali durasi per satu videonya. Durasi per satu video untuk konten seharian, konten keseharian maksudnya adalah 15 menit ya. Jadi ini dikali 15 menit. Nah, terus di sini kan berarti 11 dikali 15 menit itu kan 1/4 jam ya. Teman-teman, ini dimintanya dalam jam total durasinya. Berarti 11 dibagi 4 jadi 2,75 jam. Jawabannya ada di opsi yang B ya. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Dari soal ini ada beberapa informasi dalam bentuk teks atau juga tabel. Teman-teman boleh coba dibaca dulu aja secara keseluruhan supaya tahu minimal konteksnya seperti apa ya. Boleh di-pause dulu videonya. Kalau udah tahu konteksnya seperti apa, kita langsung aja nih highlight inti-intinya. Intinya adalah Anggi selalu melakukan dua jenis olahraga, yaitu jogging atau bersepeda, dan dia melakukan jogging ataupun bersepedanya itu sama, dari rumah ke Taman Superhero dan kembali lagi katanya. Perjalanan dari rumah ke Taman Superhero itu akan melewati rute yang sama, SD Mekarsari, lalu Toko Sukasenang. Nah, dari tabel ini, jadi dibagi ke dalam beberapa bagian rutenya, teman-teman. Dari rumah dulu ke SD, terus dari SD ke Toko Sukasenang, dari Toko Sukasenang akhirnya ke Taman Superhero. Kita misalkan aja, ini untuk bagian A, ini B, ini C ya. 3 bagiannya A, B, dan C. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan waktu Anggi jogging dari rumah ke Taman Superhero. Nah, berarti kita ditanya waktu total jogging dari rumah ke Taman Superhero. Ya udah, kita cari aja waktunya. Karena ini kita bagi ke dalam 3 bagian A, B, C, berarti waktu jogging dari rumah ke Taman Superhero adalah waktu yang dibutuhkan di bagian A alias dari rumah ke SD ditambah waktu di bagian B dari SD ke toko ditambah TC dari toko. Akhirnya ini TC ini kan dari toko akhirnya ke Taman Superhero. Nah, kecepatan itu kan definisinya adalah jarak per waktu. Kalau kita mau cari waktunya berarti sama dengan jarak per kecepatan. Berarti TA adalah SA per VA ditambah SB per VB ditambah SC per VC. Ini kan untuk S-nya dan kecepatannya berarti lihatnya yang jogging nih. Ya, jangan sampai terbalik dengan yang bersepeda. Untuk jaraknya berarti dari rumah ke SD 0,8 km dibagi dengan kecepatan rata-rata joggingnya. Berarti 0,8 dibagi 8 km per jam ditambah 0,6 dibagi 6 per 6 ditambah 0,6 dibagi 8. 0,6 dibagi 8. Ini kita operasin aja. 0,8 dibagi 8 itu jadi 0,1 kan ya. Ini juga sama 0,1. Terus ditambah 0,6 dibagi 8. 0,075. Nah, ini tinggal kita jumlahin nih. Jadi 0,275. Dalam apa? Kan kecepatannya dalam kilometer per jam. Berarti ini tuh dalam jam. Karena ditanyanya menit, kita konversi ke menit. 0,275 dikali 60, ini udah dalam menit. Kalau dikali 60. 0,275 dikali 60, jadi 16
menit ya, teman-teman. Jawabannya ada di opsi yang C ya.